Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marcelinus Dapate, NIM 23140013, Prodi Akuntansi dari Kampus TIA Indonesia Malang. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 mengenai utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, yang mana lebih lama. Utang ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan aktivitas operasional sehari-hari. Contohnya itu utang jangka pendek. Yang pertama itu utang dagang atau utang kepada pemasok. Yang kedua itu wesel bayar jangka pendek. Yang ketiga utang pajak. Yang keempat utang gaji. Yang kelima utang bunga. Dan yang keenam pinjaman bank jangka pendek. Dan yang berikutnya adalah utang jangka pendek yang sudah pasti. Utang jangka pendek yang pasti adalah utang yang jumlah dan waktunya sudah jelas ditentukan, serta harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu adalah utang dagang dan utang wesel, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode. Yang berikutnya utang dividen, dan uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali, dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga, dan utang biaya yang akan masih dibayar, pendapatan diterima di muka. Itu adalah penjelasan dari mengenai utang jangka pendek yang sudah pasti. Dan yang berikutnya adalah taksiran utang. Taksiran utang adalah kewajiban yang belum pasti jumlah atau waktunya, tapi kemungkinan besar akan terjadi dan harus diakui dalam laporan keuangan. Contoh taksiran utang itu, yang pertama itu taksiran pajak penghasilan, yang kedua taksiran biaya garansi produk, dan yang ketiga taksiran biaya perbaikan atau pemeliharaan. Dan yang berikutnya adalah utang-utang bersyarat atau contingent liabilities. Utang-utang bersyarat merupakan utang-utang yang sampai pada tanggal neraca, yang masih belum pasti apakah akan terjadi kewajiban atau tidak. Utang macam ini timbul akibat kegiatan di masa lalu. Perbedaan taksiran utang dan utang bersyarat adalah taksiran utang kewajiban yang jumlah dan waktunya diperkirakan dan perusahaan yakin kewajiban tersebut akan terjadi. Misalnya taksiran pajak atau biaya garansi. Yang termasuk dalam utang-utang bersyarat adalah yang pertama itu piutang wesel didiskontokan dan piutang dijaminkan. Yang kedua, endorsement bersyarat atas wesel-wesel. Yang ketiga, sengketa hukum. Dan yang keempat, tambahan pajak yang belum jelas kepastiannya. Yang kelima, jaminan terhadap utang anak perusahaan. Dan yang keenam, garansi terhadap penurunan harga-harga barang yang dijual. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.